Tidak. Hai guys. Pantes gue ya guys. Iya. Senang banget hari ini udah buka puasa semua pasti ya. Gue juga udah buka puasa. Makanya ini podcast namanya dipasin aja ya. Podcast abis maghrib. Abis maghrib males ngobrol. Tapi nggak apa-apa, gue rencana bukber sama teman-teman lama gue tuh, teman-teman seperjuangan. Gue dulu punya kelompok musik humor. Zaman orang belum musik humor kita duluan tuh, makanya kita nggak ngetop kan. Pas orang-orang ngetop kita bubar. Itu nasib namanya kelompok bak sampah, disingkat Kabasa. Itu pertama kali tuh ya. Gue yang tua-tuanya tuh, Jamunir, almarhum Mas Hanan belum dulu, almarhum Istadi, Al-Fatihah buat Istadi ya. Nah, rencana gue telepon tadi, yuk ngumpul yuk. Ada yang bisa enggak, namanya kesibukan orang ya. Tapi maksud gue gini loh, biar udah tua juga kalau nggak bisa, alasannya ilmiah kayak gitu. Gue telepon, Ino datang. Di sela kesibukan usaha dia, ntar kita ngobrol. John datang. Iip ya sibuk lah, sinetron buat Ramadan kan banyak dia tuh. Ubed lagi bikin panggung di kampungnya sudah di Gunung Ciremai. Supri datang ya, nggak bisa, mbah gua datang. Supri aja temen gua bilang, mbahnya berapa? Ini ngapain di Jakarta? Tapi untunglah akhirnya gua nggak sendirian di. Ini gua kasih tau nih, gua lagi nongkrong di kafenya Cak Munir. Makanya disebutnya Uncle, karena Cak Munir emang paling tua kita. Karena dia udah mati 2 kali loh. Mati 2 kali gitu lagi dia. Terasi Uncle Fajar. Fajar nama siapa gua nggak tahu, tapi di sini tempat nongkrong enak banget. Itu deket daerah-daerah Matraman tuh ya, gitu ya. Daerah Pasar Pincing dah. Pasar Pincing deket tuh. Nih kopinya nggak ada matinya dah. Enak susunya. Lagi minum kopi kok sih. Alhamdulillah gue ditemenin sama temen gue nih. Assalamualaikum no. Waalaikumsalam siapa? Oke Bang Coki. Meten kalau bahasa meten kita nih. meten. Yo. No, lu lemes banget no. Gue puasa Bang 2 hari 2 malam Bang. 2 hari 2 malam. Iya dari tempat. Kelebihan. Tapi makan. Puasa lu kemarin berarti. Iya. Kopi minum lu. Keren dia emang Ino nih, beratangnya rata lagi. Beratangnya rata dia. Masya Allah. Gitu kayak talang air. Masya Allah. Nah gimana sehat? Sehat Bang alhamdulillah. Katanya duda lu ya? Udah lama Bang. Udah lama ya? 18 tahun udah. Udah lama nggak ketemu, gue nggak tahu kabar. Iya. Udah nikah lagi lu katanya? Udah 4 Bang. Udah 4 lagi? Iya. Pantesan ini. Masya Allah. Berapa tahun kita ketemu ya? Nah Ino ini masuk di PHO itu sekitar sebelum Covid itu 2000 berapa gitu ya? 2019. Kita ketemu di Akri kalau nggak salah ya? Iya betul. Akri bikin apa gitu ya? Tapi udah lama sebelumnya di additional player kita. Iya betul. Melenong nyok di Trans TV. Iya. Kalau nggak salah. Terus panggung kelurahan dah. Iya, Kita ngamen loh. Lu keyboard emang ini spesialisnya? Spesialis gue pada saat itu sebenarnya bukan keyboard Bang. Apa sih sebenarnya? Pada saat itu gue coba gitar, kemudian karena di gitar gue nggak begitu hoki, gue coba di keyboard, baru akhirnya. Nah lu seperti acara TV yang berdua anak lu tuh apa sih? Yang Oh iya, Family Superstar. itu juara apa masuk final doang sih? Kebetulan diminta sama temen, no ramein bagaimana gitu. Gue bilang ya udah, gue coba gitu. Harus anak sama bapak atau nenek sama ini. Ya udah, gue bilang oke, deal. Oke. Anak lo yang mana tuh? Si Fitra? Si Fitra ya, anak. Yang Apa sih lagu judulnya? Ku Bunuh ya? Jangan ku bunuh. Apa? Judulnya dari Kus Plus tuh. Iya, ku apa? Ku jemu. Oh, ku jemu. Kok di Jemu judulnya jemu. udah tua. Ku bunuh. Kacau. Cabut jemu. Aduh. Jorok lo. Tua juga. Iya udah puasa nih gitu kan. Nah, terus akhirnya Ya. gabung dah tuh di PHO. Iya. Nah, kita mampu Betul. berapa kelurahan, berapa kecamatan deh. Iya. Covid ya, no ya. Pas Covid kita akhirnya berhenti breakan. Bisa tuh kita Masing-masing berkarya. tuh. Nah, gua Cak Munir dan teman-teman dari Kabasa atau Kabasa. PHO itu Iya. semacam apa ya? Melebur gitu ya. Iya. Bikin sanggar tuh. Nah, Namanya gabung, Sanggar iya. Citra Muda tuh. Citra Muda Itu betul. sampai sekarang masih Masih ada ya alhamdulillah. Oke. Masih mau lo dipanggil. Masih. Bukan masih mau Bang, emang sering dipanggil. Masih dipanggil, Iya. pastilah. Keyboard Iya. kan kosong, semua pemain keyboard kita. Pemain meninggal. keyboard kita udah dipanggil juga Bang. Al-Fatihah buat Anan, Al-Fatihah buat Wia, Al-Fatihah buat Hening, Al-Fatihah semuanya. Dan Al-Fatihah buat gitaris kita Mas Toke. Mas Toke ya. Jadi dan Mas Istadi tadi. Jadi Iya. perjalanan kita udah banyak banget dan sudah ada banyak teman yang berpulang dan nungguin kita ngeband gitu. Kalau lihat urutan foto Mas Munir. Mati bercanda. Mati bercanda. Jarang job begitu tuh. Akhirnya tapi lu masih setelah nggak vakum di PHO dan Sanggar Citra Muda lu ngapain? Gue side job gue sekarang pertama gue mesti ngidupin anak-anak kan.
anak ada 5. Bagaimana caranya keyboard? Akhirnya keyboard gue jual bang. Gue beralih lah sekarang ke kacang mede. Ini gue pengen tahu juga nih. Ini namanya kacang mede. Aslinya ini dari buah bang. Buah jambu monyet kan? Jambu monyet. Itu yang paling sombong tuh. Itu. Buah paling sombong tuh. Iya benar. Gua aja punya 2, gua umpetin. Dia punya 1 dikasih liar. Iya. Gua di video gua umpet. Itu kacang mede coba lu lihat. Buah mede. 1 aja belagu. Ini musiman ini. Musiman. Gua jadi lebaran jualan. doang. Iya, aneh jualan cuma lebaran aja. Ini goreng lu? Ini kebetulan digoreng dan juga ada yang di oven. Jadi kita usaha sampingan lu ini. Usaha gue ini bang, ya. Nanti bisa disicipin bang. Nggak boleh nyerah deh kita ya. Kenapa nggak boleh nyerah? Urusannya sama keyboard apa ini? Nah jadi kalau seandainya keyboard aneh jual, dapat ini, insya Allah nih bentar udah mau beli lagi keyboard, bisa kebeli. Tapi kalau seandainya udah ini nggak juga, keyboard kejual kan nggak bisa apa-apa. Diminum dulu bang. Ya oke, mantap. Wah, berasa ya? ya. Kopinya beneran ngeri deh kopinya. Masya. Uncle Cafe. Toraja apa Robusta atau apa sih kopi di sini? Ji, kopinya apa sih di sini? Robusta apa Toraja? Arabica, ya, cocok yang punya Arab, Munir Asgaf. Lu kan Al-Katiri. Kalau lu Arab cemas lu. Baru cemas. Iya. Iya, Arab cemas udah. Jawab enggak di sini ya? Iya. Insya Allah Sanggar Citra Muda bangkit lagi. Amin. Karena ada anggotanya yang pensiun tuh. Nanti pensiun dia akan ngolah itu. Jadi satu ngolah kafe, satu ngolah Sanggar. Lu doain dah. Amin bang. Sinergi, amin ya. Padahal dia lagi ngomongin dirinya sendiri ya. Tapi musik nggak pernah mati loh ya. Nggak pernah mati. Sekali musik selamanya. Iya. Aneh jadi terima order macam-macam bang. Misalkan acara sunatan, kawinan, perceraian, kematian. Aneh ambil job-job itu juga bang. Perceraian gimana caranya tuh? Iya bang, kalau dia bersedih kan dia udah cerai kan ya. Kita ambil siapa nih yang harta gue gininya banyak. Kita deketin nih, kita hibur. Kalau gue MC, gue masih ada. MC apa nih bang? MC sampai kamar, pengantin baru sampai kamar gue MC. Mata gue langsung. Lo mau gaya gimana? Meguri boleh. Apa Lipana, banyak lagi tuh. Apa Special One, gue jago gue. Ya, Cak ya. Jadi kembali lagi ke yang pada nonton nih. Yang pada nonton. Pada kangen sama lu no. Ya. Kan penggemar lu ada berapa? 623. Kalau gua kan 30 juta tuh penggemar. Iya. Semua kena kan. Sudah nggak ada semua yang nonton gua. Al-Fatihah. Tapi bener-bener masih ada yang kenal kita lah. Masih ada teman-teman sendiri ya. Iya. Pray datang lu Pray, jilid 2, ini jilid 1. Nggak mau lu 300. Udah. Jadi lo ya. dalam perjalanan bermusik lo lancar atau ada tantangan dari keluarga atau keluarga mendukung? Sebenarnya keluarga mendukung. Yang nggak mendukung itu adalah gua kan sekarang kan kondisinya kan udah terpencar tuh. Jadi teman-teman udah nggak ada. Jadi teman-teman yang ngeband di sini yang dulu bersama-sama band. Aslinya dari Bandung ke Jogja sih lo? Gua Betawi bang. Betawi ya? Gua dari Sleepy. Yang di Jogja tuh siapa? Kebetulan yang di Jogja itu Bokin. Bokin dari Kalau Jogja. yang di Bandung lu kan Jogja. Kalau yang di Bandung itu Anak Bandung selir bang. Oh. Iya selir. Selir. Kalau yang di Medan itu berarti di Sleep itu eranya Widi Langitan berarti. Mas Didi Kempot. Didi Kempot. Nah, Mas Didi. Ya? Aneh satu daerah itu sama almarhum Stokonyu. Oh, Stokonyu Yanto. Yang Sleepy Yanto, banyak tuh cuma beda blok doang. Kemudian dulu ada juga Sami Lege. Dulu ada juga Kusendratmo. Udah yang tua-tua itu. Ini tetangga-tetangga semua tuh, Bang. Nah, sekarang tetanggaan kita ya. Sekarang tetangga lu di Bayoran sekarang? Kenapa? Lu di Bayoran? Ada di sini. Oh, sekarang di sini tetangga. Gua jangan minjem duit lu. Bisa kalau temen Betawi gitu. Minjem duit ya. Akrab pulang minjem duit lagi. Gitu, tapi enggak lah bercanda. Iya. Tapi berarti daerah Srimulat tuh ya. Polo. Enggak, Paul Bang Asmudi. Mas Paul ya. Situ ya? Betul. Nah, gue pernah lihat lu tuh gabung sama tim lo ya waktu itu ya? Oh iya bang, iya alhamdulillah tuh. Citra dikit waktu lu. Jadi kita ketemu acara waktu itu serah terima jabatan kalau nggak salah satu bank. Sertijab. Sertijab. Bang, Udah gitu Bang satu Bang Miun. Bang gua meninggal lagi. Nah, akhirnya dari situ dia bilang ada event lagi nih gitu. Ada event lagi, lagu-lagunya kan lagu-lagu lama. Kita emang spesialis lagu-lagu. Lagu-lagu lama dulu, lagu jadul, lagu Kus Plus. Akhirnya kita bikin grup, bikin recording namanya Plus Plus. Bikin tuh. Itu bikin. Masih ada si Pen apa? Kita sama Wawan sama bassnya doang. Wawan bassnya. Gondrong gede tuh badannya. Jadi Wawan. Kalau gitarisnya siapa namanya? Kudil ya siapa? Udah enggak bang. Kita cuma berempat. Kudil kayak gitarisnya ya. Kita berempat Wawan, terus basisnya Timlo, saya,
sama satu lagi drummer dari Gua sih nonton Kus Plus luar waktu itu, bawain lagu Kus Plus ya. bawain Kus Plus tapi diplesetin. Tapi karena suatu hal ada kerjaan akhirnya kita bubar. Minjem gitar Aneh. ya? Kus Plus Oh, Kus Plus boleh. Gimana? Coba lo sedikit kalau. Sebuah tuh. Kecil banget sih gitar no. Lu miskin. Udah miskin kan kecil ya gitar. Belai rambut di keroncongnya yang panjang, hitam kritik brodol, alam syahratu berwira. Menteri Agama kayak gitu begitu diplesetin. Iya. Kus Plus ya. Betul. Nggak lama bang. Setahun ada? Setahun ya, lebih kurang setahun. Itu additional player main tetap loh. Kita tetap. Kita kontrak tetap, tapi karena ada job, Wawan, akhirnya divakumin dulu. Iya. Sempat bikin album satu. Lu? Iya. Oh, dari itu. Lu ngapa neng? Taruh dia ngapa tuh dia? Taruh gantiin gua wawancara lu. Jadi gua kasih tahu juga ya bahwa Kabasa garis miring PHO garis miring Sanggar Citra Muda datang beserta keluarga. Semuanya datang rame-rame. Jadi John sama istrinya, Cikor sama istrinya, terus Sigit sama istrinya, gua, Ino, jangan udah ada. Iya gitu. Ino sama gitarnya ya, Bang. Iya, aduh. Terus ngomongin apa? Mau masa ngomongin plastik oli jangan lah. itu rahasia, itu nggak boleh. Rahasia ya. Jadi gini loh. Iya bang. Musik buat lu tuh apa sih? Musik. Tadinya hobi. Akhirnya jadi profesi. Pertanyaan gua apa hobi sama minat bedanya? Kalau hobi itu adalah. Agak berat nih ngobrol ya. Oke. Kalau hobi itu biasanya terus continue dilakukan. Kalau tidak dilakukan kok rasanya nggak enak. Itu hobi. Itu hobi. Kalau minat? Kalau minat, gue mau minat ini nih, mau minat pengen ini nih. Tapi belum tentu dilakuin, hanya minat aja. Jadi yang membuat sukses hobi atau minat? Yang membuat sukses adalah orang mempunyai hobi, terus kemudian diterapkan, disalurkan akan menjadi satu profesi. Bagaimana kita tahu itu hobi kita? Itu hobi Bagaimana kita. lu tahu nih hobi gua ternyata musik? Oke, kita melakukannya dengan continue, dan apabila kita nggak mainin itu koknya nggak enak banget, kayak main game. Ini hobi gue main game, kalau nggak main game nggak enak nih. Gue hobi gue main gitar, kalau gue nggak main gitar sambil nyanyi nggak enak nih. Gue hobinya onani loh. Nah, kalau mau main hobi onani itu bang, abang mesti satu, mesti. Maaf ya, maaf nih agak maaf ya, gue jujur. Hobi gue onani. Oke, agak direm bang, cari yang positif yang lebih positif. Juga. Kurangnya dikit bang. Bakat kayak minat bakat dan hobi. Hah? Itu kan. Nggak bisa jadi profesi bang. Nggak bisa. Nggak bisa jadi profesi. Nggak bisa. Kalau jadi hobi itu bukan sebaiknya, memang udah hukum alamnya jadi profesi ya. Ya betul. Contoh hobinya mancing gimana jadi profesi? Ya dia nanti bikin satu event mancing misalnya. Minimal konten cara memancing. Betul, cara memancing konten. Umpannya apa, jempol, peletnya apa gitu ya. Gue tahu mancing gue tuh. Hobi motor? Hobi motor juga sama. Misalkan dia hobi motor nih, nanti dia jual aksesorisnya ya kan. Bukan tukang bongkar motor. Bisa jadi. Dia bongkar motor nih. Habis dia bongkar motor nanti dicoba nih caranya, kontennya cara buka motornya gini nih cara bongkarnya. Masangnya salah. Nggak apa-apa. Mati udah. Gir taruh di rem. Iya. Garet girnya. Iya. Jadi ternyata hobi itu lu pahami sudahlah minat hobi. Menurut gua gini hobi yang kemudian lu sadar dan belajar tuh jadi minat. Karena kalau orang yang nggak minat nggak bakal mau belajar. Oh gitu. Jadi hobinya nyanyi. Gue contohnya hobinya nyanyi, tapi gue nggak pernah belajar tentang teknik vokal. Oh gitu. Makanya hobinya nggak jadi profesi. Nggak jadi profesi, iya. Nah, makanya menurut gue buat guys semuanya punya anak atau punya saudara lah, bahwa lu bisa tahu di anak lu itu berbakat. Hobinya dulu. Nah setelah hobi lihat dia minat gak? Nggak bisa tahu kita dia hobi atau minat kalau dia ternyata nggak berminat. Contohnya motor. Semua orang bisa naik motor, tapi tidak semua orang bisa jadi pembalap. Main gitar kok bisa main gitar, tapi ya itu tadi ketika gripnya udah miring-miring nyari melodi nggak bisa karena gua tidak berminat untuk belajar. Oh gitu. Minat. Nah, makanya kalau ada anak-anak kita, adik kita ketika kelihatan jualan hobi, salurkan. Nah, gue tertarik malah tuh hobi yang bisa jadi profesi. Betul. Ada banyak orang yang hidup dari hobinya. Iya. Kalau senang hobi enak banget nggak capek ya kayak kita ya. Berarti
Ente harus hobi kan udah kelihatan tadi, minatnya udah kelihatan. Belajar bagaimana cara membuat film itu yang baik. Kan cita-cita gua mau bikin film beb kolosal. Betul. Direkturnya itu. Iya. Atau BF religi. Kan dia dari luar tidur baru suami istri maksudnya tutorial gitu. Lu suka nonton beb? Ini diedit kan? Hah? Diedit? Gua tahu lu lepas aja terserah udah. Suka lu. Diedit kan? Suka. Maka gue milih presiden jelas mana. Ya suka. Ya suka lebih. Bisa disebut itu mah. Ya suka lebih. Bahaya nih. Gue pilih. Gue berharap kalau jadi gila ada museum porno berarti. Keren kan ada museum porno dan sebagainya. Tapi itu lepas lagi. Nah sekarang permasalahan pandangan lu terhadap para pemusik muda sekarang. Iya. Lewat aja nggak apa-apa. Oke. Iya lu kan. Musik muda. Musik muda sekarang yang banyak cover tapi lagunya lebih belagu daripada musik aslinya. Sebenarnya ini udah zamannya, Bang. Nah, udah zamannya. Kalau zaman kita kan orang-orang idealis. Kalau sekarang enggak maksud lu, hati-hati lu. Enggak, kita itu idealis dulu bahwa bermusik itu merupakan gaya hidup, kebiasaan, setiap hari kita gunakan itu sebagai suatu gaya hidup. Kalau sekarang enggak, gaya-gayaan. Kenapa bedanya gaya-gayaan? Dia mau tampil tapi dengan sesuatu keinginan yang di backupnya hanya gaya. Tapi sosmed ngaruh kan? Ngaruh. Mereka ini lebih mengerti sosmed daripada kita. Jadi mereka gunakan sosmed itu bagaimana mereka jadi terkenal. Jadi mereka lebih banyak ngartis ya. Tapi kalau sudah live, Bang, sama kita, live dalam artian mereka tampil, kita tampil, belum tentu sebaik sesuatunya jiwanya selalu jadi seperti kita, jiwanya beda. Yang senior apa pasti. yang harus mereka lakukan? Banyak belajar berarti. Mereka harus banyak belajar. Kan ada sosmed tuh. Iya. Gali dah lagu yang lu cover tuh. Lu pengen tahu siapa yang bawain, bagaimana lagu itu diciptakan. Betul. Maksud gua gitu sih. Iya. Karena jadi apa ya? Nggak ada adab ya. Kalau tiba-tiba mending izin. Tato cover. Waduh, iya benar-benar. Langsung tato wah kok lagu apa waktu itu ya? Jakarta Kota, Megapol, set gua manggung lagunya itu. Ingat tahun berapa itu? Ntar gua ngomong, ada temen gua satu lagi ntar. Tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah di mall tuh ya. Jadi gua manggung tuh lagu kita, gua manggung, dia manggung lagu itu. Kaget kita, dan tanpa nyebut nama. Berarti dia nggak kenal kita juga kan? Wah gila, bilang. Udah itulah itu fenomena musik. Nah, apa yang paling menyakitkan dalam kehidupan berapa puluh tahun sih lu di musik? Dari lebih kurang 35 tahun. 30 tahun. 35 tahun. Gua lebih dah. Gua sekitar 40 ada, 30-nya mesum gua. Ada 35 tahun musik ya. mesum. Jadi gua bangga, gua sempet shock alter. Kaget secara budaya dari SD, SMP anak condet kan. SD juga impres, sepatu sampai kelas 6 awet. Orang gua tenteng, lewat sawah. Terus udah gua lulus karena IBA gitu kan. Masuk SMP 49 sih gua. 49 SMP lu juga ya. SMA gua 5 tahun kan. 5 tahun nih. Ya. Di situ gua bukan apa-apa, nothing banget kan. Nah tiba-tiba masuk sebuah radio besar sih waktu itu, radio SK kan menurut gue besar lah. Suara Jayaan tuh ya. Mimpi juga nggak berani gue waktu itu, tiba-tiba dapet ya karena jalur Kabasa ini, nanti teman-teman cerita. Masuk ke radio SK yang tiba-tiba pendengar datang, pagi beda, siang beda, malam beda, gila. Terus kita siaran di sebuah pasar, keren deh pasar, sebut aja Pasar Raya lah. Pasar Raya itu keren banget dulu, mall paling gengsi. Lantai 1, 2, 3, 4 SPG. Yang pakaian, yang jeans, yang pagu, nitip lagu selesai, cuma nitip lagu doang bang, rekamin dong bang, dicatat, udah kasih jebret, maafin ya, itu udah sebut namanya, itu mungkin yang bikin gua nggak maju kali, gua nggak belajar ya, gua menikmati kekagetan secara budaya, lu sempet nggak kaget? Shock culture namanya, kaget secara budaya, gua bukan siapa-siapa, gila penggemar gua banyak banget. Yang pagi beda, hotelnya sama loh. Pagi beda, siang beda, malam beda. Bahkan itu waktunya temen gue ambil. Waktunya lepas kan kerja. Iya, sisa waktu kuncinya. Hotel akhirnya apa? Tuh hotel tutup. Dekat sini Iya, gitu. Kalau lo ada shock culture atau pengalaman yang gak enak ketika bermusik? Menurut gue bermusik cuma satu. Kalau seandainya kita bermusik itu hanya untuk kepentingan pribadi, aman bang.
Tapi kalau udah bermusik untuk kepentingan bersama dalam satu grup, itu yang beban banget. Yang beban. Bukan malah bebannya dibagi-bagi, malah enteng. Itu makanya kadang-kadang nggak dalam manajemen itu nggak fair. Kadang-kadang kita dapatnya berapa, si A berapa, si B itu nggak. Kalau dengan penyelenggara, IO misalnya pernah kecewa? IO pun sama, kita tagih kadang-kadang, apalagi maaf partai ya. Sorry nih bukan ngomongin tentang partai. Ya, kita main di partai, kalau bukan kenal betul, itu kadang-kadang nggak dibayar gitu loh. Kenal betul pun masih di Uber kan, masih harus kita Uber. Bukan gitu masalahnya. Ini kita baru apa namanya? Baru mau mengadakan acara, harusnya kan down payment dulu, DP dulu. Dia nggak langsung main aja, gampang. Maksud lu nggak gitu ya? gampang, maksud lu nggak percaya sih sama gua. Nah, masa lu nggak percaya sih? Masa lu nggak percaya? Nah, kepercayaan itulah yang kadang-kadang mengecewakan bukan kita aja, teman-teman juga. Karena kita satu tim gitu. Akhirnya jauh sama saya. Gila no, lu kok nggak bayar gua? Gila no, sampai sekarang pun akhirnya saya dijauhin sama teman-teman karena masalah pembayaran itu. Padahal lo akibat dari orang lain. Nggak dibayar, menteri lagi, terkenal lagi. Oh dulu. Artinya iya itu udah. Anak buahnya tuh kalau itu. Wah, Allah alam itu bisa lah. Jadi kemarin waktu kampanye mana nggak ikut dong lo berarti? Gua udah nggak ikut. Gua hanya bikin jingle aja beberapa. Jingle. Dibayar tapi itu. Cash langsung. Oh, gua minta cash. Syukur. Kalau kayak gitu syukur. Kalau gue emang lihat banyak orang nganggap remeh itu ntar gampang lah. Kadang-kadang gampang itu makanya digampangin. Ente yang profesional yang mengerti tentang prosedur, cobalah menjadi nanti kapan-kapan bisa membuat suatu usaha yang mengedepankan ini loh sistemnya. Pengen mimpi mimpi gue itu seni itu edukasi. Bukan hanya hiburan, dia edukasi juga. Gue pengen semua seni itu bermain di wilayah edukasi. Idealis gue tuh ya. Lu mau ngelawak kek, lu mau musik kek ini, tapi semua tontonan sebagai tuntunan luar biasa gua gitu ya. Pengennya begitu. Tepuk tangan dong. Ya, tapi cuma niat doang. Ini bener loh. Cuma niat doang. Wah, selain tontonan juga tuntunan. Luar biasa. Karena menurut gua nih yang salah dari adik-adik kita nih. Bisa ada dua kalimat yang hanya berbeda huruf, tapi pengertiannya jauh. Taraf dan tarif. Maksudnya itu? Jadi banyak orang tarif duluan tanpa peduli tarafnya, makanya dia nggak langgeng. Iya betul. Seharusnya taraf duluan, tarif mengikuti hari. Nggak mungkin kayak lu taraf lu udah tinggi, nanti ada teman-teman gue juga yang ada hebat, nggak mungkin lu gope lah. Betul. Jadi tarif itu lu nggak usah ngomong harga. Iya. Gini, yaudah ambil. Nah tarif itu ngikutin, gue bermimpi itu tuh, karena taraf. Iya. Nah ini taraf belum apa-apa udah main tarif. Betul. Wah, ternyata begitu aja. Habis tuh teman-teman yang muda-muda tuh layu sebelum berkembang tuh. Nah saran gue emang taraf lebih dulu akan mengikuti tarifnya. Akan mengikuti, lu nggak usah ngomong lah. Cocok bang. Cocok kan? Nah itu tadi. Jadi itu ya, kata-kata nggak bijak sih sebenarnya biasa aja. Jadi dari aki-aki seluruh kita orang yang berterjun. Jadi kalau buat adik-adik anak-anaknya Kabasa terutama ya, yang udah pada gede-gede pengen main di musik atau di dunia seni atau di dunia apapun, taraf lo dulu benerin. Tingkatkan dulu taraf. Akan ngikutin dan taraf akan terjadi karena sebuah pembelajaran.